Jumpa lagi pada Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 7 Oktober 2020. Marilah saudara-saudara, kita siapkan hati kita persiapkan Alkitab kita, dan kita buka bahan bacaan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kekasih jiwa kami, inilah kami yang Engkau berkati. Kami datang untuk memohon hikmat daripadamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dimampukan memahami apa arti dan makna firman-Mu ini. Roh Kudus, berkenanlah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Firman Tuhan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk
menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian firman Tuhan. Lalu kemudian disingkat dalam sebuah tema, pikiran yang tersesat. Pak Tangaran Pusah. Saudara-saudara, ada seorang penulis spiritual dari Kanada, namanya Eckhart Tolle. Dalam sebuah bukunya ia menulis bahwa Perang Dunia yang pertama tahun 1914 itu terjadi karena kesesatan pikiran manusia. Sekali lagi dia katakan Perang Dunia pertama itu terjadi karena kesesatan pikiran manusia. Ketika pikiran manusia tersesat, ia akan kehilangan kesadaran. Padahal kita tahu bahwa kesadaran itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas kebijakan dari seseorang. Cara berpikir negatif akan mudah mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa berpikiran positif juga akan mudah melakukan hal-hal yang positif. Nah, inilah apa yang terjadi pada orang-orang Farisi ketika memikirkan Yesus secara negatif. Akibatnya mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Saat banyak orang percaya kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus, mereka justru tersinggung dan berujung pada konspirasi antara imam-imam dan Mahkamah Agung untuk membunuh Yesus. Namun Kayafas sebagai imam besar, dia tampil dan mengatakan ia memandang Yesus sebagai provokator. Mengetahui hal itu, tentu Yesus akan bereaksi. Ia memilih untuk menyingkir dari hadapan orang banyak. Apakah Yesus takut? Saya kira tidak. Dia memilih untuk tinggal bersama murid-muridnya di Efraim. Dan itu dalam rangka untuk menjaga suasana supaya tetap kondusif. Sekalipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Ini juga waktu untuk mempersiapkan hati murid-muridnya bahwa sebagai pelayan tidak selalu hal yang baik yang dilakukan akan
ditanggapi positif oleh orang lain. Yesus mau menempah mereka. Saudara-saudara, memang kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang untuk tidak tersesat. Tetapi kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak ikut tersesat. Jadi kesadaran untuk tetap mengendalikan pikiran agar tidak tersesat akan menolong kita untuk tetap berlaku baik dan bijak dalam menghadapi setiap persoalan, terutama dalam hal pelayanan. Banyak saja hal yang bisa memancing emosi kita. Tapi sekali lagi bahwa marilah kita selalu melihatnya dan memikirkan hal yang positif dari setiap persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya Allah, Engkau sungguh mengenal akal pikiran kami, bahwa betapa seringnya kami dikuasai oleh pemikiran yang negatif dalam menanggapi setiap persoalan yang ada di sekitar kami. Tapi tolonglah ya Tuhan, sehingga kami semakin mendekatkan diri kepadamu untuk memohon hikmat, sehingga kami senantiasa berpikir yang positif, yang akan mengarahkan kami kepada perbuatan yang baik, perkataan yang tulus, yang jujur, dan dengan sikap yang berkenan kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.